Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya atas nama Jumbria dengan NIM 15731118920 dari kelas akuntansi 20F. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan pada perusahaan Starbucks untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah akuntansi sosial dan lingkungan. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan sedikit tentang perusahaan Starbucks. Nah, perusahaan Starbucks di Makassar itu, cabang Makassar beralamat di Jalan Sultan Alauddin nomor 267 Gunung Sari, Kecamatan Repucini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, Starbucks Corporation adalah sebuah perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi global asal Amerika Serikat yang berkantor pusat di Seattle, Washington. Dan jenis perusahaan Starbucks Corporation atau biasa dikenal dengan Starbucks Coffee merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang penjualan biji kopi, minuman kopi, dengan berbagai lainnya. Pada penelitian yang saya lakukan, saya mengambil sampel materi Green Economy, yaitu strategi tanggung jawab sosial Starbucks dalam mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan. Baiklah, sebelum kita memasuki pembahasan penelitian terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu Green Economy atau ekonomi hijau. Nah, Green Economy atau ekonomi hijau adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan, atau juga diartikan perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbon dioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial. Starbucks tidak hanya ingin merayakan kopi dan tradisinya yang beragam, tapi juga membawa kehangatan dalam koneksi. Starbucks memiliki misi untuk memberikan inspirasi serta merawat jiwa setiap manusia, tiap orang, secangkir kopi, dan suatu lingkungan pada suatu waktu. Selanjutnya yaitu program CSR. Program CSR adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan atau sesuatu kemampuan perusahaan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Contoh tanggung jawab yang dilakukan mulai dari kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu Sustainable Development Goals atau biasa disebut dengan SDGs, merupakan upaya pembangunan global yang dilandasi oleh kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan hidup antara masyarakat dunia dan lingkungannya. Tidak hanya untuk saat ini, melainkan untuk generasi yang akan datang. Menurut ADH 2018, Sustainable Development Goals merupakan suatu kegiatan yang telah tersusun secara sistematis dan terstruktur dalam rangka merencanakan kesejahteraan masyarakat, kualitas kehidupan masyarakat, serta memberikan dampak bagi masa depan agar generasi mendatang dapat menikmati apa yang ada di bumi ini tanpa mengurangi akses yang ada melalui pembangunan beberapa aspek yang saling mendukung, yaitu seperti lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dalam proses perumusannya, program SDGs ini berupaya untuk mentransformasikan pemecahan permasalahan global terkait dengan kesehatan, kemiskinan, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan ke dalam 17 tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs. Pada bulan September 2015, 17 tujuan SDGs tersebut dideklarasikan PBB dan disepakati oleh 193 negara dan pemerintahan untuk secara bersama-sama memperbaiki mutu kehidupan yang rusak menjadi nyaman, sejahtera, dan berkelanjutan. Adapun 17 tujuan pembangunan SDGs adalah yang pertama yaitu mengakhiri segala kemiskinan dimanapun, yang kedua yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan gizi serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Dan yang keempat yaitu menjamin pendidikan inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Dan yang kelima yaitu menjamin
kesetaraan gender, serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan. Dan yang keenam yaitu menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang. Dan yang ketujuh yaitu menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan, dan modern bagi semua orang. Dan yang kedelapan yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang. Yang kesembilan yaitu membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta membawa inovasi. Yang ke-10 yaitu mengurangi kesenjangan di dalam dan di antar negara. Yang ke-11 yaitu menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan. Yang ke-12 yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Dan yang ke-13 mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Dan yang ke-14 yaitu melestarikan dan menggunakan samudra lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan. Ke-15 yaitu melindungi, memperbarui, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, menerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati. Yang ke-16 yaitu mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan. Dan yang terakhir yaitu memperkuat perangkat-perangkat implementasi means of implementation dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, ke-17 tujuan tersebut dikelompokkan menjadi 5 sektor, diantaranya yaitu menjamin kehidupan yang sehat, memastikan pemerataan kualitas pendidikan dan pendidikan inklusif, serta pembelajaran seumur hidup untuk semua, dan mengakhiri kemiskinan dan mencapai kesejahteraan gender, serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan di negara Indonesia. 17 tujuan SDGs tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Proses penyusunan kerangka hukum untuk SDGs ini telah dimulai sejak awal tahun 2016 dengan membuka partisipasi masyarakat melalui diskusi dan konsultasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Starbucks Coffee Company merupakan perusahaan kedai kopi terbesar di dunia yang berasal dari Amerika Serikat. Starbucks ini mengusung tujuan SDGs ke dalam program tanggung jawab sosialnya, di mana program tersebut sejalan dengan strategi pemasaran perusahaan yang menggunakan Grand Marketing Strategy. Grand Marketing Strategy merupakan suatu konsep yang mengarah kepada pemenuhan kebutuhan konsumen dengan meminimalisir dampak terhadap lingkungan melalui penerapan Grand Product, Grand Price, Grand Place, dan Grand Promotion. Perusahaan yang menerapkan Grand Marketing Strategy akan menjalankan strategi pemasaran yang menawarkan produk ramah lingkungan, harga produk yang sebanding dengan kualitas yang ditawarkan, dan serta aman bagi lingkungan, pendistribusian produk ataupun pemilihan tempat operasi yang tidak merusak lingkungan, dan memberikan pesan-pesan positif yang mengajak konsumen untuk mencintai lingkungannya dalam hal promosinya. Sari dan Putu 2017. Grand Marketing ini merupakan salah satu bentuk kesadaran perusahaan akan pentingnya pelestarian lingkungan yang didasari oleh adanya kekhawatiran terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang mengancam kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta keturunannya. Starbucks Coffee sebagai Grand Company menyadari bahwa semakin meningkatnya jumlah konsumen Starbucks Coffee, maka akan semakin tinggi pula produksi limbah dihasilkan. Irwansyah 2015. Pentingnya konsumsi ramah lingkungan untuk menjaga kelestarian bumi mendorong Starbucks Coffee untuk meluncurkan berbagai program CSR untuk membantu menyeimbangkan ekosistem lingkungan. Program
tersebut meliputi yang pertama yaitu program Global Tech EMU Pledge. Program ini dilakukan dengan tujuan untuk mengedukasi dan mengubah perilaku konsumsi konsumen Starbucks dan dari mengkonsumsi produk minuman Starbucks Coffee dengan kemasan ramah lingkungan dapat digunakan secara berulang tanpa batas. Di Indonesia, program ini dikenal dengan nama Tumbler Starbucks on the Go. Penjualan tumbler Starbucks on the Go merupakan bentuk kegiatan marketing sosial pionir dengan melakukan pembelian produk minuman menggunakan tumbler Starbucks on the Go. Konsumen mendapatkan keuntungan berupa potongan harga untuk lebih murah dari harga jualnya. Yang kedua yaitu program penggunaan 10% kertas dan daur ulang untuk kemasan produk. Penggunaan kemasan plastik untuk produk dinilai tidak ramah lingkungan sehingga Starbucks menggagaskan penggunaan bahan daur biologis untuk kemasan produk mereka. Yang ketiga yaitu program Grounds for Hope. Melalui program ini perusahaan Starbucks berkolaborasi dengan Katalis Komunikasian dan Bali Kompos Crafters untuk mengolah ampas kopi yang terbuang serta mendaur ulangnya menjadi kompos. Yang keempat yaitu program Water for Change. Program Water for Change yang bekerja sama dengan Yayasan Planet Water merupakan salah satu program yang diluncurkan oleh Starbucks untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih. Program ini dilakukan bersama masyarakat setempat dengan bergotong royong membangun aqua tower untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat setempat. Berdasarkan konsep Corporate Social Responsibility CSR, program-program yang dilakukan oleh Starbucks sebagai perusahaan pionir Green Company merupakan upaya perusahaan untuk memperpanjang keberlangsungan perusahaannya dengan mengimplementasikan 3 dari 4 model CSR, yaitu menjalankan program CSR secara langsung kepada masyarakat melalui yayasan atau organisasi perusahaan serta bermitra dengan pihak lain untuk melakukan berbagai kegiatan pelestarian lingkungan hidup yang dapat mewujudkan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini menjadi penting sebab produk yang dipasarkan oleh Starbucks merupakan hasil dari pengelolaan alam. Maka dari itu Starbucks perlu membuat program-program yang memperbaiki kelestarian lingkungan agar kualitas produk yang dihasilkan perusahaan dapat terjamin sesuai dengan mutu yang diharapkan. Selain itu, juga program CSR yang dilakukan Starbucks ini membentuk citra positif perusahaan dalam mendukung SDGs. Program CSR yang dilakukan Starbucks ini diintegrasikan dengan strategi marketing sehingga memberi value added terhadap produk yang dijualnya. Hal ini juga dipandang sebagaimana perusahaan melakukan engagement dengan konsumen karena secara tidak langsung Starbucks mengajak konsumennya untuk mendukung perusahaan dalam mewujudkan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, melalui program CSR yang dilakukan Starbucks, baik yang dilaksanakan langsung kepada masyarakat, bermitra, atau kepada konsumen, akan membawa dampak yang lebih luas bagi pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Melalui berbagai program CSR yang telah dilakukan oleh Starbucks menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sangatlah memperhatikan dan sangat peduli terhadap isu lingkungan, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan ke dalam 17 SDGs. Terbukti dengan program SDGs dalam pembangunan lingkungan berkelanjutan, kini program tersebut sangat membantu masyarakat lingkungan yang didasari oleh adanya kekhawatiran terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang mengancam kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta keturunannya. Namun Starbucks mampu membuat program yang dapat menanggulanginya. Selanjutnya, adapun kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu PBB sebagai development internasional menyusun program pembangunan Global Sustainable Development Goals atau SDGs dengan mentransformasikan permasalahan global terkait dengan isu lingkungan, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan kesetaraan gender.
dan pemberdayaan perempuan ke dalam 17 tujuan SDGs. Berbeda dengan program pembangunan global sebelumnya yaitu Millennium Development Goals atau MDGs yang memiliki sistem pembangunan yang eksklusif dan sangat birokratis tanpa melibatkan stakeholder non-pemerintah. SDGs justru memiliki sistem pembangunan yang inklusif dengan memanfaatkan stakeholder non-pemerintah seperti civil society, organisasian, universitas atau akademis, sektor bisnis dan swasta, serta kelompok masyarakat lainnya untuk bersama-sama mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan agar dapat mewujudkan tatanan kehidupan yang seimbang, nyaman, dan berkelanjutan melalui 3 pilar pembangunan yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam proses penyusunan peraturan hingga implementasi program, pemerintah memberikan ruang partisipasi terbuka kepada masyarakat, lembaga pemerintah, dan lembaga non-pemerintahan untuk menyuarakan ide dan gagasannya agar berperan aktif dalam pengentasan masalah global. Hal ini ditanggapi positif oleh berbagai pihak, salah satunya Starbucks Coffee Company yang mengusung tujuan SDGs ke dalam program CSR atau Corporate Social Responsibility perusahaan. Sebagai grand company, Starbucks mengambil peran dalam pembangunan lingkungan berkelanjutan melalui berbagai program CSR yang dirancang perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya. Starbucks mengintegrasikan program CSR yang dilakukannya dengan strategi marketing untuk mendapatkan dampak yang lebih luas dengan mengajak para konsumennya. Strategi itu sangat menguntungkan karena selain membentuk citra positif terhadap perusahaan, mereka pun dapat meningkatkan hasil penjualannya melalui manajemen yang dibangun kepada konsumen dengan mengandalkan value added yang dimilikinya, yaitu menjadi kedai kopi yang peduli lingkungan dan menjadi bagian dalam pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Nah, baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya terkait dengan penelitian yang saya teliti pada perusahaan Starbucks terkait dengan program CSR. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah, astagfirullahaladzim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.